Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang fisiologi sistem pernapasan vertebrata dan vertebrata. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Anissa Gustiamona dan ada rekan saya Alisa Putri serta Terry Irawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Inti dari sistem pernapasan pada hewan secara umum sama, tetapi tentu saja ya, ada bermacam-macam perbedaan cara bernapasnya. Nah, alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, serta ada juga organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Contohnya hewan bersel satu seperti Porifera, Coelenterata, Protozoa, dan cacing. Pada keempat hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada hewan vertebrata. Yang pertama, alat respirasi pada ikan. Nah, ikan mempunyai alat respirasi yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah dan selalu lembab. Nah, bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalamnya berhubungan erat pada kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan atau lamela. Nah, pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Lalu, ada alat respirasi pada katak. Nah, pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase brudu, pernapasan dilakukan dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Alisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada hewan vertebrata yang ketiga, yaitu alat respirasi pada reptilia. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks, dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Yang keempat, alat respirasi pada burung. Pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung berawal dari lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus pada pangkal trakea terdapat siring yang pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara berupa bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus yang di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal.
Ventrobronchus dihubungkan dengan dorsobronchus oleh banyak parabronchus atau lebih. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan avertebrata. Yang pertama, alat respirasi pada serangga. Corong hawa atau trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Yang kedua, alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Yang ketiga, alat respirasi pada protozoa. Hewan dalam golongan ini melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Yang keempat, alat respirasi pada porifera. Hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Udara pernapasan dipertukarkan langsung oleh sel-sel di permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Yang kelima, alat respirasi pada Coelenterata. Hewan filum Coelenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel yang memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut yang disebut sifonoglifa. Yang keenam, alat respirasi pada cacing. Golongan cacing terbagi dalam 3 filum. Pada cacing pipih, pernapasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi.